Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang baik ini Abah akan menjawab atau menjelaskan tentang pertanyaan dari salah satu jamaah kita tentang bahayanya minuman keras. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijzum min amali syaiton fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi minuman keras atau khamr itu termasuk bagi minuman keras, minuman yang sangat dilarang, di mana pelarangannya langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang proses pelarangan minuman keras sesuai dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah, karena pada masa itu adalah masa jahiliyah. Proses pelarangan itu disampaikan secara berangsur-angsur dengan menyampaikan seperti dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah menjelaskan bahwa dalam minuman keras itu ada manfaatnya, tetapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka lebih baik dia ditinggalkan. Kemudian secara tegas ketika keluar atau datang Quran surat Al-Maidah 90 dengan tegas, dengan jelas, khamr itu adalah minuman yang dilarang. Terkait dengan khamr atau minuman keras yang memabukkan, maka Rasulullah mempertegas, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamra fid dunya famasa wa huwa yudimuha wa lam yatub lam yasribha fil akhirah. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Barang siapa yang di dunia meminum khamr kemudian dia mati dengan dia terus-menerus meminumnya dan belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan, ma'ashkaro kathiruhu faqaliluhu haramun wa fi riwayatin ma'ashkaro minhul faraku faljuru'atu minhu haramun. Semua jenis minuman yang diminum dalam jumlah banyak memabukkan, maka walaupun sedikit juga haram. Dalam riwayat yang lain, minuman yang memabukkan bila diminum satu farak maka atau satu teguk itu juga haram. Pada suatu hari datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan malaikat Jibril minta izin kepada Rasulullah, ya Nabi, kami akan melaknat orang-orang yang minum minuman keras. Terkait dengan pertanyaan ini, Rasulullah menjawab atau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril alaihissalam, apakah hanya orang yang meminum minuman keras saja yang kau laknat? Tidak. Yang termaksud dilaknat adalah orang-orang yang meminumnya, orang-orang yang menyediakannya, orang-orang yang menjualnya, orang-orang yang memperantarainya, orang-orang yang membuatnya, orang-orang yang melancarkan barang itu ada. Maka semua orang yang terlibat dalam proses itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi bagian dari sesuatu yang dilaknat oleh Allah, malaikat, dan Nabi atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Rusefah dimanapun Anda berada, justru yang menjadi renungan dalam kehidupan kita, terkadang betapa banyak dalam kehidupan kita sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, kadang masih dilanggar begitu saja. Korban berjatuhan hampir di semua daerah. Minuman keras memakan korban, nanti akan terjadi di daerah lain, akan terjadi di daerah lain, terjadi di daerah lain, dan seterusnya. Maka sesungguhnya perlu adanya keteladanan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bersama-sama dengan tegas untuk melarang minuman keras. Apalagi minuman keras itu sengaja dipersiapkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Menjadi keprihatinan di beberapa masyarakat kita, terkadang banyak orang yang euforia merayakan kegembiraan itu dengan minuman keras. Maka ketika orang itu merayakan kegembiraan dengan minuman keras,
Yang dilaknat paling utama bukan saja yang meminumnya, tetapi inisiasi atau inisiator, pencetusnya. Siapa yang mencetuskan, yang menginisiatifkan dengan adanya atau disiapkannya minuman keras, dialah orang yang paling besar menanggung resikonya. Bukan saja donaturnya, bosnya, bukan saja pembuatnya, tetapi semuanya akan dilarang, terutama adalah inisiator, inisiatifnya yang mencetuskan bagaimana minuman itu terjadi. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian, ketika merayakan kebahagiaan, ketika merayakan kemenangan, apapun bentuk kebahagiaan dan kemenangannya, janganlah merayakan kebahagiaan dan kemenangan dengan sesuatu yang diharamkan. Satunya adalah dengan minum minuman keras. Mestinya sesuatu yang kita peroleh dengan perjuangan, yakni mungkin sebagian kita ada yang mendoakan kita dengan Senin Kemis, ada yang mendoakan kita dengan tahajud, ada yang mendoakan kita dengan mujahadah, ada yang mendoakan kita dengan tahfidul Quran, qiraatil Quran, hataman Quran. Maka mestinya ketika kita meroleh suatu keberhasilan, kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi renungan bagi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.